warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dalam season ini akan menyampaikan semacam outlook dari buku ini. Saya tidak berpretensi mewakili seluruh penulis yang jumlahnya sekitar 40-an. Memang ini sebuah pendekatan yang antar disiplin, bukan hanya ekonomi, sosial, politik, agama, sampai teknologi digital. Para hadirin sekalian, terima kasih ini atas kesempatan pertama kita review bahwa tadi disampaikan juga oleh moderator bahwa krisis atau wabah pandemi ini sudah berulang kali dalam sejarah. Tetapi yang terbesar adalah kita kenal flu Spanyol dengan jumlah infeksi sekitar 500 juta dan kematian sekitar 50 juta. Waktu itu sepertiga penduduk kena infeksi. Tetapi pada saat itu tidak beriringan dengan krisis ekonomi. Kita mengenal krisis ekonomi besar, Great Depression tahun 30-an. Tapi juga tidak ada krisis kesehatan. Nah, pandemi COVID-19 adalah kombinasi krisis kesehatan yang diikuti oleh krisis ekonomi yang memang sudah diprediksi sejak berbagai ahli dan di berbagai lingkungan dalam maupun luar negeri. Jadi ini istimewanya di dalam sejarah kemanusiaan bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah proses apa yang disebut dengan deglobalisasi. Apa itu deglobalisasi nanti akan kami uraikan. Kita sudah mencatat bahwa COVID-19 dunia ini bahwa sekarang dunia sudah terinfeksi sekitar 10 juta, yang meninggal 500-an ribu. Dan kita catat bahwa Amerika adalah tertinggi, dan keduanya adalah Brazil, dan ketiganya adalah Rusia. Indonesia adalah nomor 33 tertinggi di Asia Tenggara, dan nomor 9 se Asia dan nomor 33 di tingkat dunia, dengan tingkat kematian kira-kira 5,6, dan itu rata-rata di atas rata-rata dunia. Nah, ini adalah catatan perkembangan COVID-19 yang dikutip dari gugus tugas. Selama bulan Juni ini meningkat terus secara tajam, bahkan beberapa hari yang lalu itu terinfeksi sekitar 2.657. Jadi tertinggi sepanjang COVID-19 di tanah air kita. Nah, kita tahu bahwa Indonesia pada saat bulan Maret itu banyak otoritas pemerintahan sangat percaya diri bahwa kita tidak akan terkena wabah ini. Tapi pada awal Maret, Presiden akhirnya mengakui bahwa itu dengan 2 orang yang terinfeksi. Dan setelah itu kemudian terjadi perdebatan nasional bahwa COVID-19 ini seperti juga di berbagai negara lain yang sudah melakukan lockdown, Indonesia terjadi perdebatan. Namun pada akhirnya setelah perdebatan panjang, baru sekitar akhir Maret ditetapkanlah semacam karantina wilayah. Jadi bukan lockdown total, lockdown parsial, dengan disebut sebagai pembatasan sosial berskala besar. Nah, dari sisi anggaran pun terjadi perdebatan waktu itu. Kami sebagai pengamat mengusulkan alokasi negara yang harus secepatnya berkisar antara 500 sampai 1.000 triliun. Namun pada akhir bulan Maret itu akhirnya Presiden memutuskan anggaran 405,1 triliun. Nah, kritik pada saat itu sudah muncul bahwa PSBB terlalu menekankan kepada stimulus perekonomian. Nah, kami sudah mengingatkan bahwa sebenarnya krisis besar yang terbesar dalam sepanjang sejarah kemanusiaan ini harusnya fokus pada kesehatan, dan ekonomi yang menyertainya itu adalah fokus yang berikutnya.
Jadi kita tahu perkembangan anggaran negara yang terakhir ini mendekati 1.000 triliun, seperti yang kami sarankan sebelumnya. Diawali sebenarnya 120,3 triliun bulan Maret, sehingga awal April akhirnya PSBB diputuskan 405,1 triliun, dan akhir Juni diputuskan 659,2 triliun, dan terakhir kami dengar bahwa sebenarnya sekarang sudah memutuskan sekitar 905,2 triliun. Jadi ini perkembangan anggaran prioritas. Nah, dan masukan-masukan publik ternyata yang direspon oleh pemerintah juga ada public pressure yang berdampak positif juga. Kita lihat bahwa dengan 405, triliun yang itu diawali dengan prioritas untuk kesehatan 75 triliun, kemudian perlindungan sosial 110 triliun, kemudian pemulihan ekonomi 150 triliun, itu yang kami kritik. Kemudian insentif untuk UMKM sekitar 70,1 triliun. Nah, di terakhir ini ternyata kesehatan meningkat menjadi 7,5 triliun, kemudian perlindungan sosial berlipat, lebih dari 2 kali lipat, 200,3,9 triliun, kemudian sektoral kementerian dan Pemda 106,11 triliun, dan insentif usaha sekitar 120,61 triliun, dan UMKM 123,46 triliun. Kemudian pembiayaan korporasi adalah 53,57 triliun. Nah, jadi kritik masyarakat atau perdebatan di masyarakat dengan pemerintah ini artinya demokrasi bekerja. Respon dari pemerintah terhadap masukan dari publik ternyata berdampak positif. Nah, kita ingin tahu bagaimana COVID-19 ini sebagai sebuah realitas baru. Karena apa? Kita tahu itu ada awalnya di Wuhan, kemudian ada lockdown di situ, kemudian masuk Eropa, Italia waktu itu terutama yang paling, dan Spanyol, dan kemudian India melakukan lockdown total, barulah masuk ke Jepang dan Korea Selatan dan Amerika dan Kanada, dan akhirnya seluruh dunia. Itu adalah realitas krisis kesehatan sebagai new reality. Nah, padahal kita mengetahui sampai bulan Februari dunia mengalami apa yang disebut dengan deglobalisasi, mengalami apa yang disebut globalisasi. Ada borderless world, dunia yang tanpa batas. Terjadi satu arus barang, jasa, dan manusia yang berlipat sekitar 50 kali sejak tahun 90 sampai terakhir ini. Perdagangan global meningkat luar biasa. Tiba-tiba dengan penyakit ini yang sekitar bulan Maret secara global itu berhenti seluruh kegiatan-kegiatan perekonomian antar negara. Dan itu apa yang disebut dengan proses awalnya deglobalisasi. Walaupun sebelumnya kita mengalami apa yang disebut perang dagang, di mana sudah terjadi kontraksi ekonomi akibat perang dagang. Tapi dengan pandemi, memang dunia mengalami apa yang disebut dengan proses deglobalisasi sebagai new reality. Nah, bagaimana kita menafsirkan fenomena deglobalisasi? Saya mau pinjam dari Thomas Kuhn yang sebenarnya disampaikan oleh saya waktu itu awal-awal Maret di dalam forum ISPE, yaitu pendidikan para ahli peneliti dari kalangan INDEF yang sekarang sudah 900-an alumni. Saya mengatakan bahwa dunia akan mengalami new normal setelah mengalami apa yang disebut new reality. Dan kemudian sekarang sudah menjadi bahasa hari-hari bahwa akan mengalami new normal. Tapi dalam perspektif pemikir filsuf ilmu pengetahuan Thomas Kuhn, new normal harus dimulai dengan definisi apa yang disebut dengan new reality. Nah, new reality-nya seperti apa? Jadi ini adalah perspektif lingkaran krisis, normal dan normal baru, lalu krisis, normal dan normal baru. Itu adalah
sebuah hal yang biasa di dalam dunia. Tetapi mengalami di saat pandemi sekarang, kita atau pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan harus secara arif menafsirkan apa yang disebut dengan new normal itu. New reality ini adalah fenomena apa yang disebut dengan deglobalisasi. Tapi deglobalisasi bukan hanya berhentinya kegiatan ekonomi perdagangan ekonomi internasional akibat dari lockdown, tetapi nanti kita akan tafsirkan bahwa fenomena-fenomena baru yang harus ditangkap oleh publik dan pemerintah, bahwa globalisasi telah menciptakan apa yang disebut dengan kondisi-kondisi ketidakadilan struktural. Ada 2115 kaum super kaya yang kekayaannya itu kira-kira 60% penduduk dunia. Di tingkat nasional kita tahu orang terkaya sama dengan 46,6% pendapatan nasional, dan ini kondisi yang ketidakadilan. Nah, jadi new normal di mana nanti pemerintah mempunyai peran yang besar dengan fiscal policy dengan mengalokasikan dana sekitar 400 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial dan UMKM, haruslah mempunyai satu pandangan new normal untuk mengoreksi tentang ketimpangan ini. Itu satu hal. Ya, jadi kita udah melihat tren positif bahwa anggaran yang bersifat people driven dalam arti anggaran untuk kesehatan, penyelamatan jiwa, anggaran untuk perlindungan sosial, itu juga untuk bagaimana membangkitkan kembali konsumsi masyarakat yang akhirnya nanti bisa membangkitkan produksi dan membangkitkan industrialisasi. Dan ini adalah sangat people driven. Kemudian yang tadinya sangat financial driven. Kemudian ada reorientasi kepada pasar domestik, karena tidak mungkin lagi kita kalau sebuah negara tidak mempunyai kemandirian ekonomi nasional. Di kala pandemi ini, semua negara memprioritaskan pasar domestik. Maka ke depan satu pelajaran yang sangat berharga di era pandemi bahwa kemandirian ekonomi nasional adalah keniscayaan bagi negara-negara berkembang. Selanjutnya, globalisasi haruslah mempunyai sebuah wujud baru, the other kind of the globalisasi, di mana negara-negara, terutama negara berkembang, membangun kemandirian ekonomi nasional dan tidak melakukan sebuah globalisasi dengan masing-masing negara-negara berkembang yang sekarang sangat tergantung pada impor untuk beremansipasi, menekankan pada produksi nasional. Dan yang terakhir dari ciri new normal menurut dari hikmah pandemi adalah banyak sekali mobilisasi dana masyarakat di luar pemerintah, apakah zakat infak sedekah ataukah komunitas ataukah macam-macam yang skalanya menurut saya itu adalah triliunan. Di Amerika ada seseorang yang menghibahkan dana sekitar 15 triliun dan tidak mau disebut namanya. Ini adalah ekspresi religiositas, ekspresi spiritualitas, ekspresi tolong-menolong antar masyarakat, antar negara, yang itu akan menjadi wajah baru di dalam dunia pasca pandemi. Saya kira terakhir sekali, untuk itu prasyaratnya adalah negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, haruslah mendorong satu peranan yang disebut active state, di mana negara dengan fiscal policy sekarang, tapi kemudian negara bisa mempunyai affirmative action policy terhadap bagaimana UMKM, bagaimana menyelamatkan jiwa, bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi nasional, dan bagaimana merubah struktur ekonomi yang berketidakadilan ini menjadi negara yang lebih makmur, adil, dan sejahtera. Demikian saya kira dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Didin.